Asal-usul dari kerajaan Pialangge adalah sisa-sisa dari kerajaan Barus yang masih setia kepada Raja Malim yang bernama Mutia Raja. Raja Malim pada masa itu bersama para pengikutnya pergi jauh menyingkir dari wilayah Barus dan menyusuri hutan belantara hingga sampai ke daerah Salak atau Sumbul sekarang. Setelah tiba di sana, lalu mereka membuat perkampungan yang disebut dengan Pialangge. Sekitar tahun 1360 Masehi, kampung ini dibangun dengan bahan-bahan yang ada ditemukan di daerah Langge, seperti kayu, bambu, ijuk, dan rotan. Mereka tidak membangun candi-candi karena tidak begitu banyak batu-batuan ditemukan di sana. Tapi mereka membuat patung-patung seperti patung gajah, kuda, harimau. Dan diprediksi bahwa orang-orang Batak pada saat itu belum mempunyai marga-marga sama sekali. Kerajaan Pialangge mengubah rute perdagangannya menjadi ke arah utara yang dikuasai oleh Kerajaan Pedir, Aceh, atau Kabupaten Pidi sekarang, yang menganut agama Buddha, dan ke daerah Kerajaan Sumatera Timur, daerah Pangkalan Brandan, Sawit Seberang sekarang, yang menganut agama Hindu, karena pelabuhan baru sudah dikuasai oleh musuh. Pialangge dipimpin oleh Raja Malim atau Mutia Raja atau disebut juga Si Raja Uti I. Sebagai Raja Malim, dia juga menjabat sebagai Si Raja Jolma di tengah-tengah rakyatnya karena belum ada raja baru yang terpilih. Kerajaan Pialangge juga menganut sistem pemerintahan yang turun-temurun atau dinasti, karena Raja Malim, Mutia Raja, Raja Uti I diganti oleh Raja Malim, Raja Uti II, Raja Uti II diganti oleh Raja Malim, Raja Uti III, Raja Malim III diganti oleh Raja Malim, Raja Uti IV, dan pada masa pemerintahan Raja Malim, Raja Uti IV, Kerajaan Pialangge diserang kembali oleh Kerajaan Negeri Fasur dari Barus, dan tidak tahu apa alasannya. Mungkin karena perbedaan kepercayaan, karena sesuai dengan sejarah masuknya Islam ke negeri Batak adalah pada abad ke-13 tahun 1345 Masehi. Perang ini banyak sekali memakan korban dan dalam waktu yang sangat lama. Sesuai dengan sejarah, munculnya senjata api pada abad ke-9 sampai abad ke-14 yang ditemukan oleh bangsa Cina dengan menggunakan bubuk mesiu dan dikembangkan oleh Al-Rahmah, bangsa Arab. Sesuai dengan cerita para leluhur, senjata api ini pun muncul pada saat terjadinya perang di wilayah kerajaan Pialangge di kala itu. Mendengar suara ledakan dari bubuk mesiu dan pistol yang berpeluru di Timah Bulat ini, banyak sekali pasukan dari Opung Bada yang merasa ketakutan. Demikian juga armada perang yang menggunakan gajah dan kuda banyak yang lari ketakutan karena terkejut oleh ledakan mesiu. Oleh sebab itu, terdobraklah pasukan dari Pialangge, hingga pada suatu waktu tersebarlah berita bahwa Opung Bada, panglima perang, sudah gugur di medan perang. Akhirnya jatuhlah kerajaan Pialangge dan habis dibakar oleh musuh, dan tertinggal hanyalah puing-puing dari kerajaan itu seperti arca-arca dan patung-patung batu yang berupa gajah, kuda, dan harimau. Patung dari batu-batuan ini pun masih bisa kita dapati sampai sekarang di daerah Salak sebagai bukti dari peninggalan kerajaan Pialangge. Maka dari itu rakyat dari kerajaan Pialangge beranjak pergi dari daerah itu. Raja Uti IV selaku pemimpin kerajaan Pialangge dan para pengikutnya pergi menyingkir ke Pulau Musumbabia, kecamatan Pulau Banyak sekarang, di tengah-tengah Samudra Hindia sebelah barat Sibolga. Dan di sana kepemimpinan Raja Uti IV, 5, 6, dan 7 dilanjutkan, dan mereka membuat jurang-jurang pantai menjadi tembok pertahanan dari serangan musuh. Sekelompok dari pemimpin Pialangge dari keturunan Kalingga, Koling, membawa para pengikutnya pergi menyingkir ke sebelah utara yang melewati sungai Aik Ranuan. Di sana mereka membuat perkampungan yang dinamakan Kerajaan Lingga atau Lingga Raja. Kerajaan Lingga menjadikan jurang-jurang dari Aik Ranuan itu menjadi tembok pertahanan dari serangan musuh. Dan di belakang hari setelah jatuhnya kerajaan Pialangge, banyak sekali muncul desa-desa atau huta baru di bawah kepemimpinan raja-raja kecil di daerah Tanah Batak. Dan kerap sekali terjadi perkelahian atau peperangan antar desa seiring dengan berkembangnya populasi penduduk. Mereka menganggap serangan itu adalah serangan dari suku lain. Oleh sebab itu Raja Malim pada saat itu selaku penasihat kerajaan menganjurkan supaya ada baiknya di kalangan kerajaan Batak di masa mendatang agar membuat identitas atau marga dan sistem kekerabatan mereka masing-masing yang menganut sistem menarik garis keturunan dari ayah atau amang atau sistem patrilineal untuk mencegah terjadinya perang saudara. Maka di generasi berikutnya mulailah muncul marga-marga itu dan dibuat menurut kelahiran, nama, julukan, sejarah kehidupan, situasi tempat kehidupan seseorang, dan lain sebagainya.